Saudara, hari ini kembali Tuhan menghantar kita di tahun yang baru, boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan di GKRI. Dan mari kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur di hadapan Tuhan untuk boleh sujud menyembah Dia pada pagi hari ini. Sambil kita angkat pujian, kasih dari sorga memenuhi saudara dan saya di tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidup. Mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidup. Saudara, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan syukur akan kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Puji bagi Tuhan, kalau hari ini saudara diberikan kesempatan yang terindah. Dan mari saya jemput kita semua berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia, Allah yang sungguh besar di tengah-tengah kehidupan kita. KPK nomor 391 ayat 1 dan 3. Hormat bagi Allah Bapa. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri, masih tetap semangat. Mari kita menyambut tahun 2021 dengan penuh sukacita. Dan bolehkah kita memandang kiri kanan dan berkata, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.
Puji Tuhan, ini merupakan satu langkah yang baik untuk kita bersama-sama ke depan, melangkah dengan iman bahwa Allah harus ditinggikan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah harus ditinggikan lewat GKRI untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Silakan duduk. Saudara, bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara besar, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Namun terkadang di tengah-tengah kehidupan kita, saudara dan saya, ada banyak melakukan hal-hal yang tentunya mendukakan hati Tuhan. Untuk itu mari pada pagi hari ini dengan rendah hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali mungkin kita kecewa atau ada hal-hal pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah usaha kita. Mari Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan menyelidiki hati kita, bahkan menyucikan kita dari segala dosa kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, terlalu besar. Dan pujian ini bermakna kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Telah melihat sedikit kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. telah melihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. besar kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Dalam iman kita Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkan, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. mari kita tundukkan kepala, pemain musik tetap menyanyikan pujian ini sambil kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia tahu akan setiap pergumulan kita. Dia tahu akan setiap permasalahan kita. Dia tahu akan setiap kesehatan. Dia tahu akan setiap sakit penyakit kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menjamah kita. Bahkan terlebih Dia tahu akan setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Mari kita mohon Tuhan jamah, dan Tuhan yang mengampuni setiap kita. Kasih Tuhan begitu besar bagi saudara dan saya. Dan saat ini dengan iman dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ref. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi, terima kasih darah-Mu tercurah bagi kami. Dan ini pengakuan kami pagi ini, bahwa terlalu besar kasih Tuhan bagi kami. Kami menaikkan syukur dan kami mengakui dengan iman kami bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kebesaran Tuhan bagi kami. Ini doa ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama bersyukur karena kita diberikan atau kita dinyatakan berbahagia kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan diberikan berita anugerah yang terambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji syukur, puji Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi satu pujian KPPK nomor 195 ayat 1 dan 3. Anugerahnya limpah. Ajaib Tuhan selamat.
selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski kita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, menghapuskan diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai turun. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Sungguh merupakan satu sukacita karena anugerah Tuhan melimpah bagi saudara dan saya. Dan anugerah Tuhan akan terus melimpah lewat saat ini. Saudara dan saya dipersiapkan untuk boleh mendengarkan berita anugerah firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Evangelis Mary Mokalo. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pujian. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu karena Tuhan menguatkan saudara dan saya. Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
Ya benar Tuhan, kami mengaminkan bahwa kami sungguh-sungguh perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan sendiri di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh butuh tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan untuk kami boleh berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Sehingga betul-betul Tuhan, hidup kami, hidup yang terus Tuhan, taat dan setia, bahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di saat ini pun Tuhan, kami butuh Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua yang mau belajar, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan, hidup kami boleh menjadi berarti di tahun 2021 ini, menyenangkan hati Tuhan, boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu pembacaan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, biarlah semua ada di dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat tahun baru. Selamat sukacita, kita boleh memasuki tahun 2021 dan kita akan terus menyatakan bahwa ini adalah tahun anugerah Tuhan. Sebagaimana Tuhan memimpin, Tuhan berkarya di dalam hidup kita di tahun 2020, kita punya keyakinan, kepastian bahwa tahun yang sama pun Tuhan akan berkati bagi kita semua. Ada banyak pengharapan yang sungguh, tetapi juga ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam kehidupan kita semua manusia. Bagi orang yang percaya, bagi yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita punya jawaban yang pasti dari setiap pertanyaan kita ketika kita memandang kepada Yesus. Tetapi banyak pertanyaan yang melingkupi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak ada kepastian. Nah, kita bersyukur kalau kita sudah punya kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan juga yang biasa yang rutin kita hadapi tiap-tiap hari. Mau kesini pun biasanya ibu-ibu pakai baju apa hari ini? Atau mau makan apa hari ini? Mau buat apa hari ini? Ya, itu adalah pertanyaan yang biasa yang tidak punya kepentingan jangka panjang di dalam kehidupan kita manusia. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting ketika seorang pria meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya. Itu adalah pertanyaan satu penting. Atau diskusi pertanyaan suami dan istri, mau kasih nama apa anak ini? Itu punya implikasi atau dampak yang sangat panjang seumur hidup. Karena itu akan terus menempel di dalam kehidupan sang pemberi nama atau yang diberi nama atau yang berhubungan menjadi pasangan suami dan istri. Semua punya implikasi seumur hidup bagi pertanyaan itu. Nah, ada dua pertanyaan penting yang Tuhan Yesus ajukan kepada murid-muridnya, akan kita baca di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Ya, saya akan membaca bagi kita semua. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini bukan pertanyaan yang biasa yang kita hadapi tiap hari seperti yang saya katakan tadi. Mau makan apa hari ini?
pakai baju apa hari ini? Mau pergi kemana kita? Atau maukah engkau menikah denganku? Kita mau beri nama apa anak kita ini? Dan seterusnya. Tapi ini pertanyaan yang berkaitan dengan kekekalan. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi sangat penting. Pertanyaan pertama yang Yesus ajukan berkaitan dengan menurut kalian, menurut pendapat orang yang kalian dengar, siapakah anak manusia itu atau siapakah Yesus? Ini pertanyaan pertama yang Yesus ajukan. Dan pertanyaan yang kedua berhubungan dengan pendapat pribadi mereka. Yang pertama opini publik, ya, pendapat orang-orang. Yang kedua, Yesus mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi. Menurut kalian ini, murid-muridku yang sudah mengikut aku, siapakah aku ini? Yesus mempertanyakan kepada murid-muridnya pertanyaan yang sangat-sangat penting. Ya, Yesus tahu sebenarnya dia tanya, menurut pendapat orang-orang, siapakah anak manusia? Yesus bukan paranoid. Oh, dorong stonin tahu, mungkin mereka tidak tahu siapa saya. Dan Yesus harus bertanya kepada murid-muridnya, atau bukan mencari pujian. Kita tahu siapa Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang paling tahu segala-galanya. Tetapi dengan pertanyaan ini, Yesus bermaksud menggunakan pendapat orang-orang mengenai identitas siapa Yesus ini untuk juga membuat para murid berpikir, siapa dia sebenarnya. Dan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Waktu Yesus bertanya menurut pendapat orang-orang siapa itu anak manusia atau Yesus itu. Ada yang bilang dia adalah Yohanes Pembaptis katanya. Ada yang bilang dia Elia. Ada yang bilang seorang nabi. Nah, itu pendapat-pendapat yang diberikan oleh orang-orang. Tetapi sebelum Yesus juga bertanya, banyak orang punya pendapat di masa itu tentang siapa Yesus. Kita tahu orang-orang Farisi, mereka mengatakan Yesus itu siapa, atau para elit agama. Dia memiliki apa? Setan. Dia ada yang berpendapat dia orang gila dan lain sebagainya di dalam kitab Yohanes. Kemudian para ahli Taurat mengatakan apa? Dia adalah Beelzebul. Ini pendapat mereka tentang Yesus. Bahkan ketika Yesus tergantung di kayu salib, imam-imam mengejek dia dan mengatakan dia menyelamatkan orang lain, tapi dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi tidak semua suara yang menghina Yesus itu. Kita tahu Yohanes Pembaptis menyatakan siapa Yesus itu. Simeon yang menantikan kelahiran Sang Mesias. Hana juga kita tahu bagaimana pendapatnya. Bahkan orang yang tergantung di kayu salib yang ada di sebelah kanan Yesus, dia memperkatakan siapa Yesus dengan benar. Juga orang-orang Yesus sembuhkan, orang buta, Bartimeus, mereka memperkatakan siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, kalau kita tarik di masa kita sekarang, apa yang kita dengar tentang Yesus? Siapakah Yesus itu menurut pendapat orang-orang? Bagi orang-orang kepercayaan yang lain, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah nabi. Betul, Yesus adalah nabi, tetapi bagi mereka dia tidak disalibkan. Tidak benar itu. Kemudian ada kepercayaan yang lain mengatakan bahwa dia adalah salah satu dewa, ya, salah satu dewa dari jutaan dewa yang ada. Orang-orang Yahudi percaya bahwa dia betul adalah nabi, guru yang hebat, tapi dia bukan Tuhan. Salah satu kepercayaan yang lain lagi ada yang di dunia ini, di Indonesia ini mengatakan dia salah satu malaikat agung dan lain sebagainya. Orang ateis menyangkal, bahkan tidak mengakui dia, bahkan tidak pernah mengakui Yesus ada sama sekali. Dan masyarakat pada umumnya percaya, tahu bahwa Yesus adalah guru yang hebat. Dia memiliki kasih, kehidupan moral, etika yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagian orang mengakui keberadaannya, tetapi mereka menolak untuk tunduk pada otoritasnya, bahkan tunduk untuk menyembah dia. Ini pendapat banyak orang di masa kita sekarang ini. Dan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat penting pribadi. Setelah dia mendengar pendapat murid-muridnya tentang siapakah dia menurut opini orang lain, Yesus meminta pendapat mereka secara pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak di kekekalan. Berdampak sampai pada kekekalan. Karena apa? Jawaban yang benar dari pertanyaan Yesus itu membawa kepada keselamatan.
Karena pengenalan yang benar kepada Kristus. Dan kita tahu apa jawaban daripada salah seorang murid Yesus, Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Ketika orang-orang berpendapat, Yesus dengan banyak sekali pendapat, Petrus menyatakan satu pengakuan yang sungguh-sungguh luar biasa. Satu pernyataan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus jawab dari jawaban daripada Petrus? Berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kalau kita melihat ini sungguh luar biasa. Pengakuan yang benar hanya dimungkinkan oleh Allah sendiri. Yesus berkata apa? Bukan engkau manusia yang menyatakan, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Petrus bukan karena pintar, bukan karena beruntung atau karena dia melihat dan lain sebagainya, tetapi karena Allah sendiri yang menyatakan. Di dalam salah satu terjemahan kata berbahagia ini dikatakan diberkati. Diberkatilah Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan, tetapi Allah sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Diberkati, kalau berbahagia itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat perasaan semata. Tetapi kalau diberkati ini adalah kenyataan yang sungguh-sungguh. Kebahagiaan yang sejati muncul dari kenyataan yang benar. Bahwa betul-betul Petrus diberkati karena Allah sendiri yang menyatakan kepada dia. Terlepas sejauh mana sih pengenalan Petrus atau dia memahami ucapan yang dia keluarkan, tetapi pengakuan itu ada pada dirinya, dan pengakuan itu adalah pengakuan yang benar karena berasal dari Bapa sendiri. Dan manusia yang berdosa tidak mungkin memberikan pengakuan yang benar jika tidak ada intervensi dari Allah semata di dalam pengakuan itu. Identitas Tuhan diungkapkan Petrus oleh Allah sendiri. Orang yang diselamatkan, mata rohaninya Tuhan bukakan. Mata rohaninya Tuhan bukakan untuk memberikan pengakuan dan percaya sungguh-sungguh sehingga beroleh keselamatan. Sehingga kita selalu berkata bahwa betul, hanya Tuhan sendiri oleh pertolongan Roh Kudus yang akan membuka setiap hati. Kita hanya alat Tuhan. Jadi kalau orang datang kepada Tuhan bertobat, itu bukan karena kita. Kita hanya alat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk apa? Memberitakan, untuk menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Sehingga kita tahu bersama, betul Petrus ini berbahagia atau Petrus diberkati Tuhan. Karena apa yang dinyatakan berasal daripada Allah. Sehingga saudara yang kasih oleh Tuhan, ini juga mengingatkan kita semua bahwa pendapat kita tentang siapa Yesus adalah hal yang sangat pribadi. Yesus mau pernyataan yang sangat pribadi dari kita, bukan pendapat orang. Kalau orang bertanya siapa Yesus menurutmu? Oh, kata mereka dia ini adalah, menurut mereka, menurut si ini dan lain sebagainya. Tapi ini harusnya bersifat pribadi. Siapa yang kita percaya? Karena ini sangat penting, menyangkut keselamatan, menyangkut hidup yang kekal di dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana kita memberikan jawaban atas pertanyaan ini menyangkut kehidupan atau menyangkut kekekalan bagi kita semua. Kalau kita bertanya kepada banyak orang, saya ingat waktu sharing dulu dengan pemuda, topiknya tentang Yesus Kristus. Saya bertanya, siapakah Yesus itu menurut Anda? Ketika diberikan pertanyaan pribadi seperti itu, ada banyak jawaban. Betul, semua merujuk kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika punya pengenalan yang pribadi tentang siapa Yesus itu, maka akan ada jawaban yang sangat-sangat dalam. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nah, menurut kamu siapa papa ini? Menurut kamu siapa papa?" Apa yang dijawab oleh anak itu? "Oh, katanya papa itu Pak RT. Kan papa Pak RT. Oh, katanya juga papa," papanya bilang, "cuman itu." "Enggak, katanya papa kan itu polisi. Jadi papa itu polisi." "Oh ya, begitu ya?" "Oh bukan, papa kan Pak Budi." "Kan nama papa Pak Budi." Papanya tersenyum. "Tapi menurut kamu itu kan kata orang.
Tuhan, menurut kamu siapa Bapa ini? Dan jawab anak itu, Bapa adalah Papaku. Kenapa? Karena bagi dia satu-satunya ayahnya, satu-satunya Papa yang dikenal adalah Papanya itu. Artinya apa? Ada relasi yang sangat dalam. Dia mengenal seorang Pak Budi, seorang RT, seorang polisi itu adalah Papanya, yang dia kenal, yang hidup bersamanya, yang tempat dia bergantung, tempat dia berpegang, tempat dia mengadu, tempat dia menangis. Ada pengenalan yang sangat pribadi. Dan Petrus mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, walaupun kita tahu itu adalah pengenalan yang diberikan oleh Bapa sendiri bagi dia ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Semua murid percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka jutaan orang sampai masa kini juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka semua beroleh keselamatan lewat karya Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan. Dan ini satu pernyataan yang lugas yang harusnya juga dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus percaya ini adalah konsep anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Cuma karena anugerah Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah bisa mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita lewat Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias jika kita hanya mengenal lewat akal pikiran kita, kemampuan kita, kepandaian kita, karena Tuhan itu tidak terjangkau. Sehingga banyak orang lebih mau mengenal Yesus dengan pikirannya, akalnya, dan mereka sampai kepada titik tidak mungkin seorang manusia mau memberikan hidupnya, mati, di kayu salib, dihina. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin. Seperti para imam yang berpikir, kalau engkau adalah Tuhan, kenapa engkau turun menyelamatkan dirimu sendiri? Orang lain kau selamatkan, tapi kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya punya ini, akal, pikiran mereka. Pikiran kita tidak akan sanggup menjangkau Dia, Tuhan Allah kita. Kita hanya bisa mengenal Allah ketika Dia memperkenalkan diri kita, dirinya. Seberapapun hebat kita, seberapapun pintarnya kita, seberapa kuat kita, jika Allah tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak akan mengenal Dia. Sehingga bersyukurlah kita ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua, sehingga kita tahu mengenal Dia dan kita boleh mengakui. Nah, sekarang cukupkah sampai Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Apa bagian kita? Artinya bagian kita adalah menerima pengenalan itu. Kita tidak akan mengenal seseorang ketika ia mau mengenalkan dirinya, tetapi kita tidak mau menyambutnya. Kita tidak akan bisa mengenal. Tetapi ketika kita mau membukakan hati kita, ketika seorang mengenalkan dirinya kepada kita, maka kita akan mengenal Dia. Begitupun dengan Tuhan kita tidak akan mengenal Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, tetapi hati kita masih tertutup. Ketika Tuhan datang kepada kita, hati kita menolak. Sehingga menjadi pertanyaan, maukah kita membuka hati kita? Tadi sudah disampaikan oleh Terus, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Maukah kita membukanya? Membuka lebar-lebar. Mungkin sudah pernah mendengar tentang Tuhan, tetapi hati masih tertutup. Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Apa kita mau membuka hati untuk Dia masuk di dalam kehidupan kita? Kita bersyukur, saya percaya kita semua sudah membuka hati untuk Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita, kita membuka hati sehingga kita boleh menjadi bagian dari karya Tuhan. Kemudian apa Yesus selanjutnya katakan kepada Petrus? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Sebuah kisah atau alur percakapan yang sungguh-sungguh indah dinyatakan Yesus. Setelah Dia mendengar pernyataan pengakuan Petrus tentang pengenalannya akan siapa Kristus itu, Mesias itu, Yesus mengangkat konsep tentang gereja. Ini berbicara pribadi, kemudian Yesus mengangkat konsep tentang gereja. Dia mengatakan, hai Petrus, atau di dalam bahasa Yunani berarti Petros, batu kecil. Ya, hai Petrus, ia mengatakan,
Kau akan menjadi salah satu batu kecil yang akan didirikan di atas Petra ini. Petra itu adalah batu karang, itu Yesus sendiri. Maka sungguh konsep yang sangat indah yang Tuhan perkatakan. Ya, Dia mengangkat tentang gereja. Inilah konsep gereja yang diangkat oleh Yesus. Sesudah kita percaya kepada Yesus, kita mengaku Yesus adalah Mesias, maka kita akan menjadi salah satu Petrus. Kita adalah Petrus, batu-batu kecil yang didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Kita adalah Petrus yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk berdiri di atas batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh, sehingga boleh menjadi gereja yang kokoh. Ini adalah konsep gereja yang luar biasa yang Tuhan Yesus angkat. Kita dipakai untuk membangun gereja yang adalah dasarnya Kristus sendiri, batu karang yang kokoh itu. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita semua yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sudahkah kita menjadi salah satu Petrus, batu-batu kecil? Sudahkah kita menjadi bagian dari persekutuan dan gereja? Betul, kita sudah menjadi bagian dari gereja. Tapi sudahkah kita memberi diri untuk dipakai Tuhan di dalam membangun gerejanya? Batu-batu yang disusun, diatur dengan cara yang luar biasa di atas batu karang yang begitu-begitu kokoh. Menjadi satu persekutuan yang kuat, yang kokoh, yang berdiri teguh. Ataukah batu-batu yang terbuang, tergelincir, terbuang jauh dari bangunan yang kokoh yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Gereja harus berdiri di atas batu karang yang kokoh. Di dalamnya ada apa? Pengakuan yang benar, pengakuan iman yang benar. Gereja harus berdiri di atas pengenalan yang benar tentang siapakah Yesus itu. Baru dia bisa menjadi batu atau gereja yang kokoh dan kuat. Yesus adalah kepala gereja. Yesus menembus gereja dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus. Jika gereja dibangun di atas pengakuan yang salah, maka gereja itu hanya menjadi organisasi dunia semata. Tidak ada pengakuan yang benar. Dia hanya menjadi seperti organisasi-organisasi duniawi saat ini, yang pada akhirnya nanti akan dibubarkan oleh pemerintah jika berjalan di dalam jalan yang tidak benar, merusak. Tapi kalau gereja yang benar berdiri dengan pengakuan yang benar, orang-orang yang menjadi Petrus, batu-batu kecil yang disusun dengan rapi oleh Kristus sendiri, maka luar biasa. Luar biasa. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang kudus, yang mulia, dan dipanggil keluar dari dunia itu menjadi umat Allah yang hidup. Sehingga jika gereja tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gereja itu bukan lagi gereja. Sehingga pentingnya kita diingatkan lagi, gereja yang kokoh, gereja yang kuat adalah gereja yang mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terus memandang kepada salib ini. Salib ini yang sudah menyelamatkan kehidupan manusia. Sehingga ketika ada pergumulan, tantangan kehidupan, maka kita tahu Yesus mengatakan bahwa maut tidak akan mengambilnya. Kenapa? Yesus telah mengalahkan maut itu. Gereja harus berdiri kokoh dengan dunia. Dan gereja kita, GKI adalah gereja yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dibangun di atas dasar yang kokoh, dengan kerinduan yang besar. Sebuah gereja ini mau dipakai oleh Tuhan. Kita adalah Petrus yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, di atas gereja ini, untuk boleh menjadi gereja yang kokoh, yang kuat, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja Kristus tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya gereja adalah kumpulan orang percaya yang telah menang atas maut karena Yesus sendiri yang sudah menaklukkan maut itu sendiri lewat pengorbanannya. Dan inilah kekuatan iman sejati yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Bagi gerejanya, asalkan kita tetap di dalam pengakuan yang benar, tetap berjalan di dalam kebenaran, maka sekali lagi Tuhan menjanjikan hal yang sungguh-sungguh ajaib bagi kita, bahwa gereja itu tidak akan dikuasai oleh alam maut.
Firman Tuhan mengatakan gerejanya akan menjadi anggota tubuh Kristus yang telah menang atas maut. Gerejanya akan menjadi pewaris bumi ini, di mana Allah maut tidak akan ada lagi. Maut tidak berkuasa atas kita sehingga kematian pun tidak akan memiliki pengharapan kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Dan gereja Tuhan adalah alat yang Tuhan pakai untuk memenangkan orang-orang di dunia ini agar menjadi milik Kristus sebagaimana kita juga sudah mengalami. Gereja Tuhan harus mengabarkan berita Injil. Itu menjadi visi misi kita, kerinduan kita bersama. Bukan hanya kita yang mengalami Tuhan, tetapi banyak orang pun boleh mengalami Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Gereja adalah alat untuk melepaskan orang-orang dari ikatan dosa. Oleh karena pekerjaan Tuhan sendiri, kita hanya alat Tuhan. Sehingga bagi kita semua diingatkan, gereja yang sejati harus berdiri tegak dan kokoh di atas pengakuan Yesus Kristus. Bukan hanya bersifat umum, pendapat orang, pengenalan akan orang belaka, atau mungkin cuma hafalan sebagaimana kita sering mengakui di dalam pengakuan iman yang sering kita ungkapkan bersama-sama. Artinya keluar dari hati, dari kemauan, bukan ikut-ikutan. Karena pengakuan itu adalah kebenaran. Tidak boleh diucapkan dengan takut-takut, dengan ragu-ragu, tapi betul-betul dari keyakinan yang lahir dari dalam hati, sehingga ada sukacita kita ucapkannya. Saya teringat salah seorang mbak yang membantu kami waktu tinggal waktu kami studi dulu. Dia begitu rajin, begitu terkenal. Dan saya pernah sharing dengan dia satu waktu, menyatakan, kamu ini sebenarnya percaya kepada siapa? Dia memang beragama yang lain. Kemudian mengakui, Mbak, saya ini sebenarnya cinta Tuhan. Hati saya ini dari kecil cinta Tuhan Yesus. Loh, Mbak kan kepercayaan lain? Iya. Tapi gimana ya saya mau ngomong gitu kan, sambil sepertinya gelisah sekali. Anak-anak saya pernah saya bawa ke sekolah minggu sekali-sekali, tapi saya takut. Kenapa takut? Rupanya dia punya masalah di tengah-tengah keluarganya. Dia takut suaminya, ya, suaminya akan memarahinya kalau dia ketahuan mengatakan itu. Terus saya bilang, terus bagaimana hatimu sendiri, Mbak? Saya nggak tahu, pokoknya saya tahu saya cinta Tuhan, saya cinta. Tapi kamu harus mengaku di hadapan Tuhan. Tapi saya takut, selama ini orang cuma tahu, iya saya beragama seperti itu, tapi saya takut kepada keluarga saya. Saya nggak bisa. Terus selama ini apa yang dilakukan? Pokoknya saya tahu saya cinta Tuhan. Nah, kamu harus mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hati sebagaimana firman Tuhan. Dan itu masih digumuli sampai saat kembali pun, kami kembali pun masih menjadi beban, tapi saya tidak tahu kapannya sampai saat ini. Dia mengaku bahwa dia cinta Tuhan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengakuan itu harus diungkapkan dengan begitu tegas, tanpa ragu, tanpa malu. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Tuhan. Ini sangat penting, pengakuan iman atau credo itu di dalam kehidupan gereja, umat yang percaya kepada Tuhan. Karena ini merupakan satu identitas gereja, adalah satu tindakan gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam sepanjang sejarah, di dalam masa Perang Dunia yang kedua, kita tahu kekejaman yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Nah, dia pernah terjadi, dia mencoba menunggangi dan memperalat gereja sebagai alat propaganda untuk mencapai ambisinya. Ya, dia mencoba sebagai seorang diktator saat itu, di tengah tekanan yang dia lakukan, propaganda yang dilakukan, tapi pada akhirnya di tengah-tengah tindakan maling dari sang penguasa itu, ada satu kelompok yang mengaku, atau mereka menyebut gereja yang mengaku, mereka adalah gereja yang mengaku. Dengan tegas mereka menyatakan, kami menolak ajaran sesat bahwa seolah-olah gereja boleh merubahkan beritanya dan peraturannya menurut kesukaan atau menurut keinginan gereja agamawi atau politik yang sedang berkuasa saat ini. Dan kami menolak dengan tegas. Walaupun mereka tahu resikonya berat, tetapi mereka hadir sebagai gereja yang mengaku. Nah, ini sangat-sangat penting di masa saat itu, ketika orang atau gereja-gereja, pemimpin-pemimpin yang saat itu di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, tapi ketika mereka bersatu bersama-sama, maka mereka menolak setiap ajaran-ajaran propaganda-propaganda yang bisa membuat tujuan atau apa yang sebenarnya
pengakuan yang sebenarnya dari gereja itu menjadi berubah. Artinya gereja yang benar, gereja yang sungguh-sungguh itu adalah gereja yang punya pengakuan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika gereja punya pengakuan yang benar, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana Petrus punya pengalaman bersama dengan Yesus, maka luar biasa. Di sepanjang sejarah banyak orang-orang dipakai oleh Tuhan lewat gereja. Kita tahu Martin Luther yang luar biasa itu. Ketika dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tak henti-hentinya di luar pengakuan dosa, dia bolak-balik berjalan dan mengatakan, aku orang yang berdosa, aku orang yang berdosa, aku orang yang berdosa. Nah, ketika dia mengakui bahwa dia berdosa, artinya dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman akan takut akan kehadiran Tuhan, takut akan kebesaran Tuhan. Artinya takut itu adalah perasaan hormat, tidak mau menyakiti Tuhan, tidak mau berjalan di jalan yang Tuhan tidak kehendaki atau melawan Tuhan. Sehingga dia selalu mengatakan, aku adalah orang yang berdosa, aku adalah orang yang berdosa. Sehingga bagi seorang Martin Luther, ketika dia merasakan dia seorang yang berdosa, dia sungguh-sungguh datang melihat kepada Tuhan. Dan ini jadi salah satu dasar dia mengatakan bahwa ini surat-surat pengakuan dosa ini bukan untuk dibeli, tetapi pengakuan yang sesungguhnya adalah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Petrus mengakui dari mulutnya, dari hatinya, Tuhan yang membukakan kepada dia, itu juga berarti Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Sehingga ketika kita menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan, apakah betul-betul Tuhan ada di dalam hati kita? Terlalu banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam kehidupannya dia berlaku seperti orang ateis praktis, tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya di dalam kehidupannya, ya sudah, yang penting saya masuk gereja, selesai, yang penting saya ambil absen. Betul, kita harus datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah secara komunal dengan orang percaya. Tapi harusnya ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada hal yang benar yang kita lakukan, bukan cuma di gereja, di keluarga, di sekeliling kita. Kehidupan kita harus betul-betul menunjukkan pengakuan kita kepada Tuhan, sehingga betul-betul kita menjadi batu-batu kecil yang dibangun, sehingga banyak orang boleh melihat, menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Gereja yang kokoh adalah gereja yang sejati. Dan yang pasti, gereja yang kokoh, dia tidak akan pernah tenang melihat segala sesuatu di sekitarnya ada yang salah. Ada kegelisahan ketika melihat ketidakbenaran. Martin Luther gelisah melihat kebobrokan di tengah gereja. Sehingga walaupun ada banyak tantangan, dia tahu resikonya. Dan kita tahu apa resiko yang dihadapi. Dia diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Karena apa yang dia sampaikan, dia mau menyatakan kebenaran. Gereja yang benar adalah gereja yang gelisah ketika melihat ketidakbenaran. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ketidakbenaran, hati kita begitu gelisah, hati kita berkecamuk. Kita tidak tinggal diam dan tenang, tetapi kita mau menyatakan kebenaran. Gereja yang sejati atau gereja yang kokoh adalah gereja yang tidak pernah akan ada angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi. Artinya gereja yang sejati, gereja yang kokoh, ada api Roh Kudus yang mau melawan kenajisan, yang mau melawan kehinaan dunia yang ada di sekitar kehidupan kita. Tidak cuma duduk tinggal, diam dan tenang, tetapi tidak bisa dia melihat kenajisan, kehinaan dunia, dosa yang ada di sekitar. Tetapi juga gereja yang sejati adalah gereja yang merangkul. Ya, kita tahu banyak sekarang dikatakan gereja itu adalah seperti bengkel yang mau merangkul orang-orang yang berdosa, bukan melegalkan dosa itu, tetapi memandang setiap orang itu harga penebusan Kristus dan mau merangkul mereka, membawa mereka untuk mulai datang kepada Kristus, tunduk di bawah kaki Yesus dan mau diubahkan menjadi pribadi yang baru lagi, pribadi yang diubahkan, diciptakan baru oleh darah dan tubuh Kristus Yesus lewat kematiannya, sehingga banyak orang yang berdosa, banyak orang yang dianggap hina oleh dunia ini, mereka boleh dipulihkan hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Gereja bukan menjadi gereja yang eksklusif, yang hanya mau mengundang orang-orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Siapakah kita ini? Apakah kita makhluk yang suci semua? Tidak.
Seperti Martin Luther katakan, saya manusia yang berdosa, saya manusia yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun bisa menebus manusia yang berdosa, hanya Kristus Tuhan. Sehingga gereja ini, selain gereja yang betul-betul harus berdiri atas kebenaran, gereja yang bukan gereja angin sepoi-sepoi, tapi gereja ini adalah bengkel yang mau menghadirkan Kristus, yang boleh mereparasi, mengubahkan setiap hati yang hancur, setiap dosa yang diam di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap lagi karena keberdosaan. Kita tidak melegalkan dosa itu, tapi kita mengasihi orang-orang yang berdosa. Itulah gereja yang kokoh. Sehingga Tuhan boleh memakai kita menjadi gereja yang kuat, yang teguh. Bukan berbicara soal bangunan, tapi kita semua adalah gereja-gereja. Setiap kita dibangun di atas dasar yang kokoh dengan pengakuan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini kita terus mengingat kasih Kristus, dan kita mengingat setiap pengakuan kita, sehingga kita boleh terus berdiri. Kita boleh dipakai menjadi gerejanya. Gereja GKRI Antape Bitung boleh dipakai Tuhan menjadi gereja yang kokoh, gereja yang boleh memancarkan terang, gereja yang boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan gereja yang mengasihi. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Engkau yang sudah mengenalkan dirimu kepada kami semua. Engkau adalah Tuhan, Allah, Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengenalkan dirimu kepada kami semua. Kami membuka hati kami untuk terus Tuhan, kami juga boleh mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih biar kami boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kami boleh menjalin relasi yang sungguh-sungguh Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga makin hari kami makin mengenal Engkau, kami makin mengasihi Engkau. Dan lewat gerejamu ini Tuhan, kami boleh sama-sama semakin kuat. Kami boleh dibangun Tuhan, saling membangun di dalam iman percaya, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Teguhkan firman ini Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat, mari semua kita berdiri. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Mulai, aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Maria, yang menderita secara Allah tentang Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan dari kata ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita karena kebaikan Tuhan dan anugerah yang diberikan, berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Pagi ini kita akan memberikan persembahan bagi setiap pekerjaan Tuhan, dan mari dengan penuh sukacita kita memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu bagi kami, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini. Bahkan kasih-Mu bagi kami yang memungkinkan kami boleh beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2020 dan kami boleh melihat itu semua dalam tuntunan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan memasuki tahun 2021 hingga hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati kami di sepanjang tahun 2021 yang sudah Tuhan percayakan untuk kami ada. Biarlah Tuhan menolong hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga kami mengakhiri lagi di tanggal 31 Desember di tahun 2021. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak mampu dengan tantangan dunia yang semakin berat ini Tuhan, karena hari-hari ini semakin jahat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang semakin baik bagi kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah gereja-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan pada kekuatan kami, tapi karena kami ada di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh diteguhkan dengan bagian firman-Mu, bagaimana kami sebagai gereja-gereja yang sejati, gereja-gereja yang kokoh harus hidup, harus berjalan, harus melangkah di dalam hidup ini, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan gereja di Karya Gembel Bitung. Tuhan memberkati kami semua dengan firman-Mu, dan boleh kami lakukan untuk kami tidak goyah sedikit pun. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Yesus sendiri yang ada di hidup ini yang memberikan kekuatan bagi kami. Teguhkan bagian firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan, agar boleh terus dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan bagi gereja Tuhan. Juga semua hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di hari ini, biarlah diberkati oleh Tuhan untuk senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan, karena kami tahu jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua jemaat yang sudah boleh hadir di hari ini, boleh datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang mengundang dan Tuhanlah yang memberkati. Berkati setiap pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang ada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang kurang baik ini, karena virus corona hingga di kota Bitung ini, hingga di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya kemurahan Allah yang memungkinkan kami dalam keadaan baik, sehat, dan terus terlindung dari virus corona. Untuk itu Tuhan, di hari-hari ke depan kami terus memohon, lindungi kami dari infeksi virus corona. Kami memohon kepadamu dan memberkati pemerintah dan bangsa dan negara dalam mengelola untuk persiapan vaksin secara nasional. Biarlah Tuhan memberkati Presiden, Menteri Kesehatan, bahkan semua orang yang punya peran di bagian ini, agar benar-benar boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga benar-benar Tuhan, kami semua Tuhan berkati, sehingga vaksin juga boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami ini.
Kami memohon kepadamu, siapkan kami juga semua Tuhan, organ-organ tubuh kami, fisik kami untuk menerima hal ini Tuhan, di waktu yang disiapkan dan ditetapkan. Terima kasih Tuhan, berkati keamanan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih hal yang semakin baik, Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, dan berkati hingga di Sulawesi Utara, di kota Bitung ini, hingga di Kelurahan Pateten 2 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang bersama-sama. Berkati gereja Tuhan di awal tahun ini Tuhan, agar boleh terus menyampaikan suara kebenaran, suara perdamaian, suara untuk boleh menguatkan, meneguhkan setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, agar boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan sungguh sebagai bagian yang mereka komitkan di hadapan Tuhan. Ayo menyerahkan gereja-gereja boleh dikelola dengan baik, bahkan gereja-gereja untuk boleh melaksanakan tugas besar Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk boleh menyampaikan berita Injil. Biarlah Tuhan memberkati. Begitu juga dengan gereja ini, gereja GKRI Agape Bitung Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Gereja Kristus Ramani Indonesia ini, biarlah Tuhan memberkati, agar gereja ini juga boleh terus menyampaikan suara kebenaran, boleh mengangkat mereka yang jatuh, boleh membalut mereka yang luka, karena Tuhan sendiri yang melakukan itu lewat kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kerinduan-kerinduan agar setiap jemaat dan saudara boleh berpengharapan, berbelas kasih dan memuliakan Allah. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong setiap pelayanan gereja-Mu ini di sepanjang tahun 2021 ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, dana yang kami berikan. Kami memohon biarlah Tuhan tolong agar boleh dikelola dengan baik lewat gereja-Mu. Bahkan terlebih kami boleh memberikan hidup kami, tenaga kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, kami semua yang hadir saat ini di sepanjang bulan Januari ini dalam berkarya dan beraktivitas. Biarlah diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati gedung gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar boleh dilindungi dari hal-hal yang tidak kami inginkan, diproteksi dari virus corona. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, agar gereja ini boleh menjadi berkat. Di sekitar sini, orang-orang di sekitar ini Tuhan, orang-orang yang lewat melihat ada damai yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada di gereja ini. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati mereka yang sementara bergumul, yang sementara sakit. Biarlah Tuhan memulihkan senantiasa keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, bahkan yang ada di luar daerah. Biarlah Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan bagi gereja-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah kita seperti Petrus yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara dan saya. Dan Tuhan yang sama akan menuntut saudara dan saya yang sudah memberkati di tahun 2021 awal minggu, akan terus menyertai saudara-saudara sepanjang tahun 2021 bahkan untuk selama-lamanya. Mari ibadah pada pagi hari ini saya jemput berdiri, dan mari kita menyatakan segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mulia
hatimu kepada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.